Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital bagi siswa SMK merupakan alat untuk mengkomunikasikan gagasan atau konsep melalui presentasi digital. Dalam fungsinya sebagai alat, mata pelajaran ini memberikan keterampilan penguasaan alat agar siswa mengetahui menggunakannya ketika diperlukan. Ingat, mata pelajaran simulasi digital ini adalah alat, bukan tujuan. Sehingga mata pelajaran ini memberikan banyak keterampilan penggunaan alat yang mungkin diperlukan. Bagi siswa kreatif, penggunaan beberapa alat saja akan menghasilkan banyak karya yang beragam. Namun, bagi siswa yang lain, perlu beberapa alat lainnya untuk dapat mengkomunikasikan gagasan. Pengenalan mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Di sini akan dijelaskan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang akan dipelajari selama 1 semester untuk mata pelajaran simulasi digital. Apa saja yang dipelajari dalam mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital selama 1 semester kelas 10 di SMK semua jurusan? Oke, di sini ada 3 subbab bahasan. Yang pertama, konsep dasar. Konsep dasar ini membahas tentang pengenalan apa itu mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, pengertian komunikasi, kemampuan berkomunikasi, kemudian pengenalan perangkatnya, bagaimana mengatasi masalahnya, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu penggalian ide. Ini meliputi logika dan algoritma, menggali ide, kemudian untuk aplikasinya nanti akan membuat peta minda atau peta konsep. Dan yang ketiga yaitu pengelolaan informasi digital. Di antaranya, pemanfaatan perangkat lunak pengolah kata atau yang biasa kita pakai yaitu Microsoft Word, kemudian pemanfaatan perangkat lunak pengolah angka atau yang biasa kita pakai yaitu Microsoft Excel, dan pemanfaatan perangkat lunak pengolah presentasi atau yang biasa kita pakai yaitu Microsoft PowerPoint, atau bahkan nanti lebih interaktif bisa menggunakan Canva, Prezi, Sparkle, dan aplikasi yang lainnya. Kemudian ada pemformatan naskah digital. Ini melalui pembuatan elektronik book. Nah sahabat, perangkat apa aja sih yang dibutuhkan untuk mempelajari simulasi dan komunikasi digital ini? Oke, yang pertama yaitu laptop atau personal computer, di mana laptop atau personal computer ini sudah terinstal berbagai aplikasi yang telah dijelaskan tadi, seperti Office, kemudian peta minda, buku digital, Photoshop, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yang tak kalah penting yaitu handphone Android tentunya ya, beserta aplikasinya. Kemudian alat tulis sebagai catatan. Konsep dasar mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Oke, yang pertama di sini ada mengatasi masalah. Tidak satupun manusia yang tidak memiliki masalah dalam hidupnya. Bahkan masalah ada setiap saat.
Masalah tidak boleh dihindari, masalah harus dicarikan solusinya. Ketika kita menghadapi kondisi tersebut, kita harus menghadapi dan mencari solusi sebagai jalan keluar yang dapat mengatasi masalah. Kemudian, solusi yang baik ini adalah dengan ide kreatif yang bisa mengatasi masalah secara permanen, dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan, kemudian bermanfaat bagi banyak orang, kemudian tidak bertentangan dengan hukum, kesantunan, norma yang berlaku, serta mampu menginspirasi orang lain. Kemampuan mengenali dan merumuskan masalah sudah menjadi modal awal menemukan ide dan solusi. Setiap ide yang sudah dinalar menjadi solusi akan menjadi gagasan seseorang untuk dilakukan, bahkan dapat dikomunikasikan kepada orang lain. Berangkat dari masalah tersebut, maka kita harus dapat mengkomunikasikan gagasan. Gagasan yang dikemukakan oleh seseorang dapat dikomunikasikan pada orang lain dengan berbagai tujuan. Kemampuan mengkomunikasikan tersebut harus dilatih. Nah, gagasan apapun dapat dikomunikasikan dalam mata simulasi dan komunikasi digital ini. Mata pelajaran ini diajarkan pada kelas 10 sebagai ajang belajar mengidentifikasi masalah dan menalar gagasan yang akan dijadikan solusi serta mengkomunikasikannya. Nah, hakikat berkomunikasi adalah menyampaikan gagasan atau konsep kepada pihak lain. Komunikasi yang baik adalah jika informasi yang disampaikan diterima sama isi dan maknanya oleh pihak lain. Kemampuan mengkomunikasikan menjadi makin mudah dan memiliki jangkauan luas seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Perangkat digital yang merambah pada hampir seluruh bidang kehidupan mendukung proses berkomunikasi menjadi tanpa hambatan. Pada sisi lain, kemudahan melakukan komunikasi tersebut harus dilakukan dengan tetap menjaga etika komunikasi digital dengan apa yang disebut dengan kewargaan digital. Perangkat komunikasi digital ini memungkinkan seseorang mencari alternatif solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Seseorang mencari mitra kolaborasi untuk memodifikasi atau membuat produk baru atau layanan kerja baru, dan seseorang mengkomunikasikan hasil kerja berupa produk atau layanan kepada orang lain, atau bahkan melakukan transaksi dan negosiasi. Sasaran akhir dari mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital ini adalah mengkomunikasikan gagasan dengan benar, baik, dan indah. Mengkomunikasikan gagasan berbentuk karya, produk, atau layanan dan berbagi pada orang lain adalah hakikat dari mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, yaitu ide, produk, kemudian berbagi. Dengan demikian, siswa SMK janganlah menundukkan diri sebagai bagian dari masalah,
Dudukanlah diri sebagai bagian dari solusi yang merupakan perwujudan rasa tanggung jawab yang pada akhirnya membentuk karakter dan sikap yang bertanggung jawab. Oke, jangan pernah berhenti menemukan masalah untuk mendapatkan ide. Jangan pernah berhenti bernalar untuk merumuskan ide menjadi gagasan. Jangan pernah berhenti bernalar mengemas gagasan menjadi konsep. Dan komunikasikanlah konsep dengan integritas yang tinggi, massal dan